Hadis yang ke-34. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Sa'id ini mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Siapa orang yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Nah, contoh sederhana, misalnya kalau Musahid melihat ada orang yang merokok, kita rubah dengan tangan kita. Kenapa? Karena kita tinggal di sini, maka kita berkuasa untuk merubah itu kan. Ya, melihat kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan, pacaran, melihat orang yang narkoba, melihat orang yang selingkuh, melihat korupsi di depan mata, rubahlah dengan kekuasaan. Siapa yang kekuasaan? Orang yang punya jabatan. Lingkungan paling kecil RT, ketua RT. Lingkungan yang berikutnya ketua RW. Lingkungan lebih tinggi Pak Lurah, kepala desa. Paling tinggi lagi camat, Pak Camat. Paling tinggi lagi wali kota. Paling tinggi lagi gubernur. Paling tinggi lagi menteri. Paling tinggi lagi ya presiden. Jadi yang bisa tanda tangan yang membolehkan pabrik minuman keras, yang membolehkan tanda tangan rokok beredar luas, itu siapa? Menteri, presiden, ya kan ya? Dia yang punya kekuasaan, dia menentukan. Makanya pentingnya memilih pemimpin yang baik, yang soleh itu di situ. Ya kan? Kalau ustaz, kiai, ajengan, habaib hanya cuma lisan, ngomong doang. Tapi yang merubah kemungkaran dengan kekuasaan dan lebih efektif siapa? Yang punya kekuasaan, yang punya jabatan. Makanya semua kamu ini nanti jadilah punya jabatan, minimal jadi RT. Ya, kenapa? Karena dakwahnya itu lebih kuat, powernya lebih kuat. Kalau ustaz kiai ajengan habaib hanya sekedar lisan, tapi kalau punya jabatan ya beda. Tanda tangannya, kekuatannya, kemampuannya bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk, kan bisa begitu kan? Iya kan? Jadi jangan salahkan Ustadz Kiai Ajengan kalau di negeri kita masih banyak minuman keras, narkoba, judi. Kenapa? Karena pejabat kita belum berani merubah kemungkaran, ya kan ya? Merubah kemungkaran dengan tangan. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin karena uang, karena dunia, karena jabatan yang dianggap, ya kan, disogok. Ketika dia menjadi pejabat pun hasil sogokan, hasil kecurangan. Jadi itu yang menyebabkan pemimpin kita itu tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau para khalifah atau Khalifah Abbasiyah, Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, masya Allah, itu mempengaruhi. Ini disebut ilmu politik, ya, siasah syar'iyyah. Jadi yang merubah kemungkaran dengan tangan itu siapa? Yang punya jabatan. Nggak mampu kita karena kita bukan pejabat, bukan RT, bukan RW, bukan lurah, bukan camat, bukan bupati, gubernur, wali kota, bukan, apalagi presiden. Fa'in lam yastati, nggak mampu kan? Nggak mampu tuh merubah kemungkaran, kemaksiatan yang merajalela, kemungkaran yang makin menjadi-jadi. Pabilisani, maka dengan lisan dakwah, sampaikan yang hak. Qul haq walau kana murra, katakan hak meskipun itu pahit. Katakan ini halal, ini haram. Ulama beristimah. Lalu umat nggak mengikuti, jangan salahkan ulama. Yang penting ulama sudah tugasnya sudah menyampaikan bahwa pemilu nanti inilah pemimpin nomor ini. Karena umur kita lebih kecil, milihnya yang lain. Lalu nanti ketika jadi
BBM naik, listrik naik, ya kan ya. Kemudian biaya hidup makin susah, ya kan. Nah lalu disalahin ulama lah, ulama udah menyuruh jangan pilih dia, kenapa pilih dia? Nah itulah pentingnya lisan nih, harus menyampaikan itu. Tugas ulama lisan menyampaikan. Lalu nggak diikuti, jangan salahkan ulama, salahkan orang yang tidak mengikuti. Itu. Jadi kalau ada nanti ada yang mengatakan sekarang hidup lebih susah dari setiap zaman presiden ini kok makin susah hidup kan, biaya hidup makin berat, makin mahal, ya kan, jalan tol mau pulang kampung makin mahal. Salah sendiri, kenapa yang pilih dia, dipilih lagi dianya juga, anaknya sekarang dipilih, akhirnya ya nikmati saja, ya kan ya. Begitu. Makanya ketika ada yang ngomong, Ustadz jangan ngomong politik, tugas Ustadz malah justru ngomong. Tugasnya kiai, ajaran habaib adalah menyampaikan yang hak, begitu, ya kan? Saya lebih salut dengan Ustadz Tilek dibandingkan ada seorang habaib yang mendukung 02 karena fasilitas, karena uang, ya Allah Akbar. Bahkan ditawarin, Ustadz udahlah jangan ngomong macam-macam, nih tinggal kunci aja pesantren udah jadi. Nih mobil yang mana, Alphard atau Pajero, nggak berkeping dia, hebat ya, masih muda, usianya juga sering humor kan, Tilek kan. Tapi nama harum orang-orang yang kuat komitmen, orang-orang yang begitu tuh, itu di mata umat nggak dilecehin. Tapi kalau ustaz-ustaz kayak ajangan-ajangan habib-habib yang terpengaruh dunia, nah auranya udah beda, dakwahnya udah beda, dan umat pun bisa menilai mana penjual, mana pecundang, iya kan ya. Habib Rizik misalnya kan tetap dimuliakan dimanapun, penjual nggak ada urusan mana-mana, yang penting umat Islam. Nah seperti itu. Maka tugas ulama merubah kemungkaran dengan lisan, karena tidak punya tanda tangan, tidak punya kekuasaan. Makanya kamu harus mau pilih yang mana nih? Mau merubah kekuasaan dengan tangan, harus jadi pemimpin, minimal jadi calon anggota DPRD minimal, apalagi sampai DPR RI. Wah, itu lebih menentukan lagi nanti. Ya, itu kan nggak ada hal yang mustahil, semua kamu nanti menjadi pejabat. Tapi kadang-kadang kalau menjadi pejabat lupa. Ada sebuah istilah, belum menjadi rajin baca ayat kursi, setelah kursi dapat ayat ditinggalin, lupa dengan ayatnya. Auzubillahi min dzalik. Nggak mampu juga karena kita bukan ustaz, bukan ajengan, bukan ulama. Fa illam yastati fa biqalbi. Rubahlah kemungkaran, kemaksiatan, dosa dengan hati. Arti dengan hati maksudnya apa? Membencinya, tidak meridhoinya. Ya, itu kata Rasulullah, ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Iman yang paling lemah adalah ketika melihat kemungkaran kita benci dengan kemungkaran. Lebih baik daripada enggak sama sekali kan? Tapi itu ad'aful iman, iman yang lemah. Rawahu Muslimun, diriwayatkan Imam Muslim.